Nah, guys, kita langsung saja terhadap kartu di depan saya ini, bagaimana situasi terhadap ketiga energi yang saya katakan tadi. Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini berbicara terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak: Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mencoba untuk menarik dari sisi zodiak Scorpio-nya, baik dari sisi energi yang kamu miliki berupa perasaan, pemikiran, ataupun sisi batin untuk saat ini, ada situasi yang membuat diri kamu sangat sensitif. Ada situasi yang membuat diri kamu benar-benar sangat emosi untuk saat ini. Ada situasi yang membuat diri kamu menerima suatu pertengkaran, di mana situasi tersebut berasal dari sisi suatu kemanipulatifan ataupun berasal dari suatu kebohongan. Bisa saja kemanipulatifan ataupun kebohongan tersebut berasal dari hubungan LDR yang kamu jalankan, atau memang berasal dari hubungan rumah tangga yang selama ini kamu jalankan. Begitu juga dengan keadaan pekerjaan kamu. Kalau saya fokus terhadap sisi pekerjaan kamu, saya melihat ada beberapa energi yang berada di ruang circle kamu tersebut berusaha untuk menyingkirkan diri kamu, tetapi diri kamu mencoba untuk bertahan. Dimana ketika diri kamu mencoba untuk bertahan karena memang ada situasi yang membuat diri kamu memegang suatu rasa tanggung jawab. Kalau saya mencoba untuk berbicara terhadap sisi keuangan kamu, mungkin sisi keuangan kamu ini yang menjadi unsur kesensitifan kamu. Mungkin unsur keuangan kamu ini yang berbicara terhadap sisi emosional kamu. Kamu memiliki suatu kestabilan, kamu memiliki suatu kemakmuran di dalam keuangan kamu, tetapi ada beberapa energi yang selalu berusaha memberikan diri kamu suatu kemanipulan. Kalau saya mencoba untuk menarik dari sisi zodiak Cancernya terhadap ketiga zodiak yang saya katakan tadi dan mengkaitkan dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, sisi emosional yang sedang kamu simpan itu mungkin ada beberapa energi yang menimbulkannya. Mungkin juga dari pasangan kamu, yang dimana sisi emosional itu faktornya ada suatu pertengkaran. Kamu berusaha untuk mencari tahu dan kamu berusaha untuk berkomunikasi terhadap beberapa energi tersebut, tetapi ketika diri kamu berusaha untuk mencoba berkomunikasi terhadap energi tersebut, justru kamu mendapatkan suatu respon yang dimana respon itu sangat negatif. Kalau saya mencoba untuk menarik dari sisi zodiak Piscesnya dan mengarah terhadap sisi energi kamu, baik secara perasaan, pemikiran, dan sisi batin, masih ada sesuatu hal yang saya lihat di mana sesuatu hal ini apakah benar masih disembunyikan atau memang energi kamu dikendalikan oleh orang lain. Atau bisa saja energi kamu berada di ruang lingkup energi yang bersifat sangat negatif. Kalau saya mencoba untuk mengarah terhadap sisi energi manusia yang pernah kamu fokuskan,
terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, baik diri dia menjalankan suatu hubungan terhadap pihak ketiga ataupun tidak memiliki suatu hubungan, saya melihat dan saya merasakan untuk saat ini ada situasi pertengkaran yang sedang dia hadapi, di mana situasi pertengkaran ini karena memang satu energi menuntut sesuatu hal, di mana sesuatu hal itu harus sangat sempurna. Mulai kebingungan manusia tersebut, guys. Mulai merasakan suatu kesensitifan dan memulai menyadari atas kebohongan dan kebodohan dia. Kalau saya mencoba untuk mengarah terhadap sisi energi pihak ketiga yang telah merusak kebahagiaan kamu ataupun yang telah menjalin suatu hubungan terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan, untuk saat ini dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, ada sesuatu hal yang sedang dia permainkan, di mana ketika diri dia mempermainkan sesuatu hal tersebut berupa kebohongan yang sangat luar biasa. Bukan hanya situasi kebohongan yang sedang dia permainkan, tetapi diri dia pun membuat pemikiran manusia yang pernah kamu fokuskan sangat kacau, dan ada sesuatu hal yang dia pegang untuk mengendalikan manusia tersebut. Ini dia, guys. Ketiga energi yang saya kaitkan, baik energi kamu, manusia yang kamu fokuskan, dan pihak ketiga. Energi kamu saat ini sensitif, emosional terhadap situasi yang penuh kebohongan. Energi manusia yang pernah kamu fokuskan untuk saat ini berada di dalam situasi pertengkaran. Energi pihak ketiga untuk saat ini situasinya sedang melakukan suatu kemanipulatifan. Ketiga energi ini sangat bertolak belakang. Kita lihat kartu di bawahnya. Wow. Muncul kartu Six of Cups, yang dimana kemunculan kartu Six of Cups ini berbicara terhadap situasi energi di masa lalu. Apakah diri kamu masih mengharapkan manusia yang pernah kamu fokuskan untuk kembali terhadap diri kamu, atau memang manusia tersebut masih berusaha untuk ingin kembali terhadap diri kamu? Atau bisa saja ketika manusia tersebut berpikiran untuk ingin kembali terhadap diri kamu, justru saat ini saya melihat pemikiran pihak ketiga seakan-akan tidak terima dengan situasi tersebut. Atau bisa saja di sisi lain, pihak ketiga untuk saat ini sedang berusaha menjalin suatu komunikasi, di mana komunikasi tersebut ada kaitannya terhadap orang di masa lalu dia. Kemunculan kartu Six of Cups ini seakan-akan mengarah terhadap ketiga belah pihak, terhadap tiga energi yang saya katakan tadi, sedang ingin berusaha mengharapkan situasi yang pernah hilang ingin kembali seperti semula. Kalau saya mencoba untuk mengkaitkan kemunculan kartu Six of Cups dengan kartu pertama, mungkin ketika manusia yang pernah kamu fokuskan ingin kembali terhadap diri kamu, kamu merasa sangat emosional. Atau bisa saja untuk saat ini diri kamu menerima suatu komunikasi dari manusia tersebut. Kamu sangat emosional terhadap manusia ini. Seakan-akan diri kamu belum terima dengan situasi yang pernah dia berikan terhadap diri kamu. Begitu juga terhadap diri kamu.
Kamu masih mengharapkan situasi itu kembali, tetapi ada sesuatu hal yang mengganjal di dalam pemikiran kamu. Ini dia guys, Six of Cups yang berbicara terhadap energi di masa lalu penuh dengan suatu kenangan. Apakah kenangan pahit atau memang kenangan manis? Kenangan tersebut sedang berusaha untuk berbicara terhadap ketiga aspek yang saya katakan tadi. Kita lihat kartu di bagian keduanya. Muncul kartu The Wheel of Fortune, di mana kemunculan kartu The Wheel of Fortune ini seakan-akan mengarah terhadap sisi perputaran waktu, yang dimana sisi perputaran waktu itu ingin menjawab terhadap kemunculan Six of Cups. Atau bisa saja perputaran waktu yang akan berjalan mempertemukan diri kamu terhadap energi di masa lalu kamu. Seakan-akan perputaran waktu itu masih mengizinkan energi kamu dan energi dia ataupun energi di pihak ketiga sama-sama mengarah di dalam situasi kenangan. Saya tidak tahu apakah kenangan itu berupa keberuntungan atau memang tidak keberuntungan. Kalau saya menutup kartu Six of Cups, sebenarnya The Wheel of Fortune ini ingin menjawab apa? Kita lihat kartu di sampingnya. Muncul kartu The Hermit, di mana kemunculan kartu The Hermit ini berbicara terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak: Capricorn, Taurus, dan Virgo. Saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak tersebut, tetapi saya fokus dengan kata The Hermit, di mana kata The Hermit ini mencerminkan sisi kekhawatiran atau memang mencerminkan sisi kewaspadaan. Kalau saya mencoba untuk mengkaitkan The Hermit dengan The Wheel of Fortune, seakan-akan perputaran waktu tersebut ingin menjawab suatu sisi kekhawatiran. Apakah sisi kekhawatiran itu letaknya di dalam suatu kenangan, atau memang sisi kekhawatiran itu letaknya dari unsur kesensitifan? Di sisi lain, ada situasi yang sedang diwaspadahi di sini. Apakah situasi kewaspadaan itu berbicara terhadap energi yang dimana energi tersebut ingin kembali, dimana ketika energi tersebut ingin kembali hanya untuk menghancurkan atau memang hanya untuk memberikan suatu ketidakstabilan? Dua arti yang saya katakan di dalam munculnya kartu The Hermit. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena memang kemunculan kartu The Hermit ini seseorang yang ingin bergerak, tetapi ketika diri dia ingin bergerak, ada sesuatu hal yang dipegang oleh kedua tangan tersebut: tongkat dan lampion. Tongkat dan lampion inilah yang saya kategorikan sisi kekhawatiran dan sisi kewaspadaan terhadap munculnya kartu Six of Cups. Energi masa lalu ingin mengarah terhadap situasi yang pernah dia tinggalkan. Ini guys, kalau saya menutup kartu ini, bagaimana kartu di samping The Hermit? Muncul kartu The Sun. Wow. Muncul kartu The Sun, kartu yang berbicara terhadap unsur alam semesta. Kenapa saya mengatakan unsur alam semesta? Karena memang matahari masih ingin menyinari situasi kehidupan yang pernah hilang. Seakan-akan kemunculan kartu Six of Cups, yang dimana letak tersebut apakah di dalam diri kamu, atau memang letaknya di dalam pihak ketiga, atau memang letaknya di dalam manusia yang pernah kamu fokuskan,
Seakan-akan ada situasi yang membuat diri dia menyadari dari perbuatan yang pernah dia berikan. Dia berpikiran, apakah mungkin ketika diri saya ingin kembali, saya mampu memberikan suatu kebahagiaan terhadap diri dia, dan dia mau memaafkan diri saya. Dia selalu berpikiran seperti itu, guys. Tetapi di sisi lain ada rasa ketakutan, ada rasa kekhawatiran ketika diri dia ingin kembali terhadap diri kamu. Karena ketika diri saya mencoba untuk menerobos pemikiran dia, di saat diri dia ingin kembali terhadap diri kamu, justru dia melihat diri kamu itu di dalam kartu The Wheel of Fortune ini. Seseorang yang memiliki suatu keberuntungan, seseorang yang memiliki suatu kestabilan, sisi keberuntungan yang ingin dia dapatkan dari kamu ketika diri dia ingin kembali terhadap diri kamu. Karena sisi keberuntungan yang dia miliki ketika diri dia bersama pihak ketiga sudah mengambil hal tersebut, dan pihak ketiga sudah membuat diri dia merasa sangat kacau. Ini dia, guys. Ketiga kartu ini yang sedang dipikirkan oleh manusia itu. Ini dia. Saya tidak tahu apakah di sini pihak ketiga sudah merasa manusia tersebut ingin kembali, atau memang pihak ketiga belum merasakan situasi tersebut. Tinggal menunggu kapan alam semesta itu mempertemukan diri kamu dengan manusia yang pernah kamu fokuskan. The Wheel of Fortune, perputaran waktu yang akan menjawab terhadap alam semesta. Kita lihat bagian ketiganya. Wow, muncul kartu Judgment. Di mana kemunculan kartu Judgment ini berbicara terhadap hal yang pernah rusak dapat diperbaiki, hal yang sudah mati dapat dikembalikan, hal yang sudah mati dapat dibangkitkan kembali. Dengan kata lain, kemunculan kartu Judgment ini bisa saja diri kamu masih memiliki harapan untuk kembali terhadap diri dia, atau diri dia masih memiliki suatu harapan ingin kembali terhadap diri kamu. Tetapi ketika hubungan itu kembali seperti semula, pihak ketiga akan merasa khawatir untuk kedepannya. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena memang ketika hal tersebut terjadi, pihak ketiga tidak akan lagi mendapatkan suatu keberuntungan. Di sisi lain, kalau saya mengarah terhadap diri kamu, ketika diri kamu ingin kembali terhadap diri dia, dan diri dia ingin kembali terhadap diri kamu, sama-sama masih ingin menerima hal tersebut, ada satu kata yang muncul nanti: waspada. Karena kata waspada itu akan menimbulkan suatu kelicikan. Ini dia, guys. Kalau saya menutup kedua kartu ini, bagaimana kartu di samping dari Judgment? Kita lihat muncul dua tongkat yang bersilang. Seakan-akan kedua tongkat yang bersilang ini menimbulkan suatu kata pertentangan. Kalau saya mengkaitkan dengan kemunculan kartu Judgment yang saya katakan tadi, hal yang sudah rusak dapat diperbaiki. Ibaratnya hal tersebut masih sekedar omong kosong, karena ada beberapa energi yang tidak menyetujui bahwasannya diri kamu kembali terhadap diri dia.
Ada beberapa energi yang tidak menyetujui hal tersebut dan sangat bertentangan terhadap diri dia. Kita lihat kartu berikutnya, muncul kartu The Moon. Di mana kemunculan kartu The Moon ini berbicara terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak kembali. Saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak tersebut, tetapi saya fokus dengan kata The Moon. Seakan-akan kartu The Moon ini berbicara terhadap hal yang sangat misterius. Di mana hal misterius itu, guys, saya tidak tahu apakah akan terjadi atau memang tidak terjadi. Ini semua tergantung dari energi kamu, energi pihak manusia tersebut, dan energi pihak-pihak ketiga. Saya hanya bisa untuk melihat. Untuk kedepannya, diri kamu masih dipertemukan terhadap diri dia. Apakah ini kaitannya terhadap perasaan atau memang ada kaitannya dari rasa tanggung jawab? Masih dipertemukan. Seberusaha apapun diri kamu untuk menghindari hal tersebut, semakin kuat hal tersebut akan terjadi terhadap diri kamu. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.